Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas B Palembang. Di sini kami apa sih untuk berdiskusi apa sih organisasi yang bakal kami jelaskan. Nah, ini adalah salah satunya yaitu Organization of Petroleum Exporting Country atau OPEC yang ada di Timur Tengah. Nah, di sini kami bakal jelasin apa sih sebenarnya OPEC itu. Karena kan orang banyak yang nggak tahu masalah tentang organisasi yang ada di Timur Tengah. Nah, dan juga kenapa kami memberikan informasi ini biar orang-orang yang membacanya ataupun menonton video ini ya biar mereka tahu oh ternyata gini sejarahnya dan ini juga bentuk bentuk-bentuk OPEC ini seperti apa? Apakah di dalam suatu organisasi ini terdapat ada masalahnya? Nah, dan juga bagaimana penyelesaian yang bakal mereka lakukan. Nah, di sini kita bakal bahas dan itu pun juga bakal dibahas juga oleh teman-teman kita. Yang pertama ada Anugerah Bintang Hafiz dan juga Dwi Ayu Pitaloka. Nah, mereka akan jelasin semua tentang apa organisasi yang tentang apa organisasi yang bakal dijelaskan apalagi tentang OPEC. Nah, baik pertama bakal kita jelasin itu yang pertama adalah kakak dari Anugerah Bintang bakal jelasin tentang definisi OPEC. Kepada Bintang dipersilakan. Baik, next slide. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan menjelaskan definisi OPEC pada siang hari ini. Jadi OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries ini merupakan salah satu organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi, yaitu suatu organisasi yang tujuan itu untuk menegosiasikan atau membahas mengenai masalah-masalah yang tentunya itu berkaitan dengan masalah produksi, harga maupun juga dari segi hak konsesi dari minyak bumi, bahkan juga sampai ke perusahaan-perusahaan multinasional berstandar minyak itu sendiri. Nah, tapi di sisi lain negara-negara anggota OPEC ini merupakan negara yang tentunya itu melakukan kegiatan ekspor dari minyak bumi. Di sisi lain juga OPEC ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu objek organisasi yang bersifat permanen antar pemerintah yang dilakukan melalui beberapa konferensi Baghdad di Irak. Nah, jadi konferensi Baghdad Irak ini lebih membahas mengenai harga minyak bumi pada saat itu, dan juga mengenai terkait dengan masalah produksi, harga dan juga lain sebagainya yang didirikan pada tanggal 10 sampai 14 September 1960 dari kelima negara yang pemilik sumber minyak terbesar di dunia, yaitu negara Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi dan juga Venezuela. Next slide. Next slide. Okay. Baik, jadi sejarah. Jadi OPEC atau yang tadi sudah disebutkan mengenai Organization of Petroleum Exporting Countries ini sudah didirikan pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dipindahkan ke kota Wina, disebut sebagai di kota negara Austria pada tanggal 1 September 1965. Nah, Venezuela itu mengapa saya menyebutkan negara Venezuela di sini? Karena negara Venezuela itu merupakan salah satu negara pertama yang kayak memprakarsai dan juga dari pembentukannya OPEC ini dengan cara yaitu mendekati negara Gabon, Iran, Libya, Saudi Arabia dan juga Kuwait pada tahun 1949 di Timur Tengah. Nah, dan juga anggota OPEC ini juga berusaha untuk mendapatkan kembali kendali yang sangat besar mengenai dari harga minyak dengan memegang kebijakan produksi maupun ekspor mereka. Meskipun dengan kata lain, masing-masing negara anggotanya itu masih tetap mempertahankan secara penuh atas proses kebijakan itu tersebut. Nah, OPEC ini juga dibentuk juga untuk ketika harga minyak itu jatuh dan juga terpengaruh kepada perusahaan minyak raksasa dari perusahaan-perusahaan minyak raksasa yang sudah saya sebutkan tadi di bagian definisi, yaitu seperti perusahaan multinasional minyak yang seperti Shell, juga British Petroleum, Texas, Exxon dan juga Gulf. Nah, OPEC ini juga berdiri dikarenakan dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan multinasional yang berstandar minyak tadi, yaitu disebut sebagai The Seven Sisters pada 1959 sampai 1960. Nah, perusahaan ini juga sebenarnya itu telah menguasai dari industri minyak ya. Kan kita sudah mengetahui bahwa OPEC itu lebih membahas mengenai minyak ya, harga minyak dan juga harga minyak di pasar internasional gitu. Dan juga untuk menetapkan harga pasar internasional tanpa
lebih tanpa memikirkan dari berbagai usulan negara lain. Sering jalannya waktu, pada tahun 1970-an, OPEC itu maupun juga dan perusahaan multinasional berstandar minyak tadi disebut sebagai The Seven Sisters akan menandatangani sebuah perjanjian itu yang dikenal sebagai The Tripoli-Tehran Agreement mengenai dari OPEC itu sendiri. Nah, di mana perjanjian ini sebenarnya berisikan mengenai penempatan OPEC itu sebagai salah satu organisasi yang sangat krusial ya agar dapat meningkatkan juga menetapkan dari harga pasar minyak di dunia internasional itu sendiri. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nugra Bintang yang udah jelasin tentang definisi OPEC dan juga sejarahnya bagaimana. Nah, baik, kita bakal lanjut yang selanjutnya, yaitu adalah tentang tujuan OPEC itu seperti apa. Nah, kita bakal tahu dan bakal dijelasin oleh kepada Dwi Ayu Pitaloka. Dipersilakan. Baik, kepada Pitaloka, Dwi Ayu Pitaloka untuk menjelaskan tentang tujuan OPEC seperti apa. Maaf Nat, ini masih bagian bintang. Maaf. Oh, maaf. Oh ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tolong jelasin lagi kepada Anugrah untuk tentang tujuan OPEC seperti apa. Oh ya. Jadi tujuan OPEC itu yang paling utama itu untuk mengembalikan penguasaan sumber daya alam utama ke dalam kedaulatan pemiliknya itu. Nah, jadi tujuan OPEC ini ya yang lainnya tidak bukan untuk menjamin kembalinya model investor pada bidang minyak secara adil. Artinya tuh semua negara produsen minyak itu bisa mendapatkan keuntungan secara adil tanpa adanya kayak bisa dibilang dikutip diskriminasi. Namun tadi sudah dijelaskan disebutkan dua, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan politik. Nah, jadi setelah tadi sudah menjelaskan mengenai tujuan OPEC, di sini ada tujuan OPEC itu mulai dari dua bidang, yaitu ekonomi dan politik. Jadi tujuan OPEC secara ekonomi bisa dilihat secara bagaimana tujuan OPEC itu mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga dapat menguntungkan bagi negara-negara produsen seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian kedua yaitu tujuan politik. Jadi sementara itu tujuan OPEC yang dari segi politik ini lebih condong ke mengatur bagaimana sih hubungan dengan perusahaan minyak asing ataupun pemerintah di negara-negara konsumen itu sendiri. Mungkin saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nugra Bintang. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang dua alasan OPEC dibentuk dan juga tentang kebijakan-kebijakan yang akan dijelaskan oleh kepada Dwi Ayu Pitaloka. Baik, terima kasih moderator. Ada dua alasan OPEC itu dibentuk. Yang pertama itu OPEC berdiri sebagai akibat dari merosotnya harga minyak dunia pada Februari 1959 yang merupakan buntut dari monopoli perusahaan minyak raksasa dunia yang bernama The Seven Mayors. Yang kedua, itu kebutuhan akan minyak dunia kian lama kian meningkat, khususnya pada sektor di negara maju. Lalu yang kedua, di mana saja cadangan minyak dunia yang ada di Timur Tengah ini? Timur Tengah memiliki lebih dari setengah total dari cadangan minyak yang ada di seluruh dunia dan menjadi penentu pasar bagi minyak dunia. Terus di Arab Saudi, cadangan minyak yang berada di Arab Saudi itu memiliki cadangan minyak sebesar 36% dari jumlah cadangan minyak yang ada di Timur Tengah. Diikuti oleh 16% negara Irak, lalu ada Iran dan Kuwait yang masing-masing 13%. Lalu Libya yang memiliki cadangan minyak sebesar 4%, dan Oman, Qatar, Yaman, dan Aljazair masing-masing memiliki cadangan minyak sebesar 1%. Apakah ada sumber pendapatan lain dari Uni Emirat Arab selain minyak dan gas bumi? Tentu saja ada. Di tahun 2007 hingga 2010 itu terjadi krisis ekonomi. Di Dubai khususnya telah bangkit dari krisis ini.
dan melakukan upaya pengurangan ketergantungan negara terhadap minyak terus dilakukan oleh pemerintah Uni Emirat Arab dengan berbagai proyek yang dibangun. Salah satunya ialah pembangunan pelabuhan Khalifah di Emirat Arab, di Emirat Abu Dhabi pada akhir 2012. Lalu di 2014 ada perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh jatuhnya harga minyak dunia, sedangkan minyak merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar kawasan di Timur Tengah. Tapi di Uni Emirat Arab ini tidak terjadi, malah terjadi peningkatan pada perekonomiannya hingga mencapai 4,8%. Dan ini merupakan hasil dari kinerja kuat sektor-sektor non-migas Uni Emirat Arab yang meliputi sektor perbankan dan keuangan, manufaktur dan real estate, penerbangan, pariwisata, perhotelan, serta perdagangan dan jasa. Adapun sektor lain yang turut mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Uni Emirat Arab, yaitu dari sektor UKM yang menyumbang sekitar 60% dari GDP Uni Emirat Arab, dan adanya peningkatan di semua sektor non-migas tersebut berhasil membantu Uni Emirat Arab dalam perekonomiannya di tengah terjadinya fallout yang dipicu oleh jatuhnya harga minyak dunia. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Pitaloka. Dan selanjutnya bakal saya jelasin tentang studi kasus, yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bersih tegang dengan harga minyak jadi naik. Dalam OPEC nggak mungkin, kalau kita ketahui kalau misalnya di suatu negara itu nggak punya konflik, apalagi dalam organisasi. Nah, ini adalah salah satunya, itu antara Emirat Arab dan Arab Saudi. Nah, konflik apa sih yang terjadi di antara dua negara ini? Ternyata konflik antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi mengenai kuota produksi minyak minggu ini telah menyebabkan terhentinya negosiasi antara anggota OPEC dan pasar energi, menyebabkan harga minyak mencapai titik tertinggi sepanjang masa. 23 negara ketika Uni Emirat Arab menolak proposal untuk memperpanjang batas produksi oleh pemimpin OPEC, yaitu Arab Saudi dan Rusia, selama 18 bulan, dan Uni Emirat Arab sekarang mencoba memutuskan apakah akan memotong produksi atau tidak menegosiasikan kembali persyaratan basis produksi sehingga negara itu dapat memompa lebih banyak minyak dengan bebas. Tetapi Arab Saudi dan Rusia ternyata menolak untuk membela kembali Uni Emirat Arab. Pada bulan Februari, Arab Saudi mengeluarkan ultimatum untuk memindahkan kantor regionalnya ke kerajaan pada tahun 2024 jika tidak ingin kehilangan kontrak proyek dengan perusahaan multinasional. Tidak jelas apakah Arab Saudi ini dan Uni Emirat Arab pada akhirnya akan menyetujui perjanjian OPEC yang baru. Tidak jelas apakah keretakan ini akan merusak hubungan mereka dalam jangka panjang, tetapi sikap garis keras Emirat itu mengejutkan Saudi, mengingat mereka bekerja keras untuk mencapai kesepakatan setiap hubungan memiliki pasang surut. Ternyata OPEC ternyata Uni Emirat Arab dan Arab Saudi itu ternyata sudah berdamai dan membuat kesepakatan untuk meningkatkan produksi sebesar 400 barel per hari setiap bulan mulai Agustus. Nah, OPEC juga sudah menyetujui dan sekutunya yang bergabung dalam OPEC untuk menambah secara bertahap pasokan minyak ke pasar dunia. Dan mulai pada bulan Mei tahun 2022 nanti, level produksi Uni Emirat meningkat menjadi 3,5 juta barel per hari, itu berada di atas baseline produksi negara tersebut. Baik, bakal saya jelaskan untuk selanjutnya. Slide selanjutnya, Kak Ayu. Baik, ini selanjutnya adalah kebijakan OPEC. Kebijakan OPEC dalam mencapai suatu tujuannya dengan telah disinggungan dari tujuan sebelumnya. Maka OPEC menyusun berbagai kebijakannya, yaitu itu ada 9. Yang pertama adalah mengkoordinasi dan mengunifikasi kebijakan dari perminyakan dari negara-negara anggota OPEC.
Yang kedua adalah menyatukan dari kebijakan perminyakan di antara negara-negara anggota OPEC. Yang ketiga, menetapkan strategi yang cemerlang untuk melindungi dari berbagai kepentingan negara-negara anggota OPEC. Yang keempat, yaitu menerapkan cara-cara untuk dapat menstabilisasikan harga minyak di pasar internasional agar dapat terhindarnya dari fluktuasi harga minyak. Yang kelima, dapat menjaminkan secara penuh dari income yang tetap bagi negara-negara produsen minyak. Yang keenam, dapat menjamin kembalinya modal investasi di bidang minyak dengan secara adil. Yang ketujuh, dapat berharap penuh untuk memenuhi dari kebutuhan dunia akan minyak bumi. Yang kedelapan, dapat menjaminkan suplai minyak bagi para konsumen. Dan yang terakhir adalah dapat menstabilisasikan harga minyak dunia dari OPEC. Baik, dari semua kesimpulan bahwasanya OPEC itu dibentuk sebagai respon dari monopoli yang dilakukan perusahaan-perusahaan minyak multinasional terhadap perdagangan minyak dunia. Monopoli ini berakibat pada eksploitasi menyakitkan yang dirasakan oleh negara Timur Tengah sebagai negara produsen minyak terbesar di dunia. Apalagi Uni Emirat Arab adalah sebagai negara kedua yang kaya di Timur Tengah yang dikenal dengan kekayaan minyak bumi dan juga gas alamnya, yang membuat negara ini memiliki perekonomian yang sangat tinggi di bawah Qatar. Bahkan Uni Arab tidak hanya bergantung pada produksi minyak mentah, melainkan juga pada sektor lain seperti sektor UKM, perkebunan, infrastruktur, dan pariwisata. Negara ini praktis tidak mengalami dampak signifikan akibat krisis ekonomi dan perlambatan perekonomian global. Nah, itu sih ya Mbak, yang sudah kami jelaskan tentang OPEC ini. Kami berharap bahwa informasi ini juga dapat menjadi pengetahuan untuk orang-orang yang nggak tahu tentang masalah organisasi ini. Dan juga biar orang-orang juga yang menonton juga lebih tahu, oh ternyata OPEC-nya seperti ini, terus juga negara Arab tuh seperti ini, dan bahkan Uni Emirat juga seperti ini. Nah, itu sih yang buat kami untuk membahas tentang OPEC, karena kan banyak orang yang nggak tahu sama sekali tentang OPEC kan. Jadi kami mendalamkan lagi OPEC ini seperti apa gitu. Jadi terima kasih kepada Dwi Ayu Pitaloka dan Anugrah Bintang yang sudah menjelaskan tentang OPEC ini. Makasih juga untuk waktunya, maaf untuk mengganggu waktu harinya. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih untuk kerjasamanya. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.